Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Faridatul Jannah, dari Universitas Malahayati, Fakultas Kedokteran Umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video yang telah saya upload beberapa menit yang lalu. Dan saya akan melanjutkan video tersebut. Untuk sekarang, untuk yang belum menonton video saya, video dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, diharapkan untuk menonton videonya, dan untuk linknya itu sudah ada di bawah di description box, sudah tertera. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan untuk memahami pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang kita akan belajar tentang cerebellum atau otak kecil dan medulla spinalis. Nah, cerebellum itu apa sih? Cerebellum itu kan otak kecil ya. Otak kecil yang terletak di bawah lobus occipital yang dihubungkan oleh otak melalui pedunculus cerebri. Nah, fungsinya itu sebagai gerakan, keseimbangan, dan postur. Nah, untuk cerebellum sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya vermis. Penghubung antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu adalah vermis. Nah, untuk pelindung dari otak ini sendiri, yang pertama itu ada tulang tengkorak atau os cranium, lalu ada selaput otak atau meninges. Selanjutnya ada cairan cerebrospinal atau LCS, lalu ada blood-brain barrier untuk melindungi otak dari bahan-bahan berbahaya. Lalu untuk selaput otak atau meninges. Nah, ada 3 lapisan selaput yang melindungi otak dan kortikospinal. Nah, yang pertama itu ada durameter, arachnoid, dan pia-meter. Nah, durameter sendiri dia itu lapisan terluar membentuk kantong di sepanjang korda spinal atau di sepanjang di sepanjang korda spinal. Nah, untuk yang keduanya itu dia itu ada arachnoid. Nah, arachnoid ini lapisan tengah terdiri atas serabut kolagen dan elastin dipisahkan dengan durameter oleh ruang subdural. Yang ketiga itu ada pia-meter. Dia ini lapisan terdalam transparan melekat erat pada otak dan mengandung banyak pembuluh darah, dipisahkan dengan arachnoid oleh ruang subarachnoid. Nah, untuk cairan cerebrospinal sendiri atau cairan LCS, dia itu untuk volume pada orang dewasa 125 sampai 150 mili setiap hari diproduksi sebanyak 400 sampai 500 mili atau 0,36 per menit. 0,36 mili per menitnya. Nah, fungsinya itu sebagai shock abstrak yang pertama. Nah, shock abstrak itu dia tuh mengapungkan otak 1.400 atau 50 gram. Yang kedua, transport nutrisida hormon. Yang ketiga yaitu untuk membuang limbah metabolik. Nah, untuk aliran-aliran dari cairan cerebrospinal ini yaitu produksi di plexus choroideus, terus verticulus lateralis, lalu foramen interventricular, ventriculus tertius, lalu ada aqueductus cerebri, ada ventriculus quartus, ada apertura lateralis dan mediana, dan cisterna magna, septum subarachnoidale, sinus sagittalis superior,
filigranulasi arachnoidae dan masuk ke vena. Nah, selanjutnya yaitu mengenai medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, medula spinalis sendiri dia itu terletak di dalam vertebra, yaitu tulang belakang. Nah, dalam foramen magnum mempunyai vertebra lumbal 1 dan 2. Terdiri atas 31 segmen, 8 segmen servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 koksigeal. Nah, untuk saraf motorik sendiri dia tuh ada di ventral, dan sensoris, untuk saraf sensoris ada di dorsal. Nah, untuk fungsi dari medula spinalis yaitu sebagai jalur perjalanan impuls saraf dari dan ke otak. Lalu untuk jalur utama yang menghubungkan otak dan sistem saraf tepi. Yang ketiga yaitu pusat refleks utama. Nah, selanjutnya medula spinalis ini dibungkus oleh tulang belakang atau vertebra. Dia itu keras melindungi korda spinalis. Lalu ada meningens atau selaput. Ada 3 lapisan selaput yang membungkus otak dan korda spinalis yang mengandung cairan cerebrospinal. Nah, lalu medula spinalis ini jaringan saraf. Medula spinalis ini termasuk jaringan saraf. Nah, dia ini ada dua substansia. Ada substansia abu-abu yang mengandung badan sel saraf dan serabut saraf yang tidak bermielin. Terus selanjutnya ada substansia putih terdiri atas serabut saraf yang bermielin. Nah, untuk medula spinalis sendiri yaitu substansi abu-abu di sebelah dalam yang berbentuk seperti huruf H atau seperti kupu-kupu. Lengan dari huruf H tersebut disebut kornu. Nah, kalau substansia putih mengelilingi substansia abu-abu. Jadi substansia abu itu ada di dalam, substansia putih itu di luarnya. Ya, di pusat substansia abu-abu terdapat saluran yang disebut kanalis centralis, yaitu ada di tengah-tengah substansia abu-abu. Nah, untuk medula spinalis sendiri dia itu kornu, ada beberapa kornu. Yang pertama itu ada kornu anterior. Nah, kornu anterior ini sendiri yaitu di bagian depan, kornu posterior di bagian belakang. Nah, keduanya ini mengandung serat saraf besar yang disebut traktus. Nah, traktusnya ini dia tuh dibagi menjadi 2. Ada traktus ascendens dan traktus descendens. Nah, untuk traktus ascendens sendiri dia tuh sebagai sensoris atau menuju otak. Nah, kalau traktus descendens dia itu sebagai saraf motorik. Nah, dari otak melalui chorda spinalis menuju otot dan kelenjar sehingga menghasilkan gerakan. Nah, selanjutnya yaitu jalan impuls saraf. Nah, jalannya itu ini reseptor di kulit mengirim informasi di korda spinalis melalui saraf spinal. Badan sel saraf spinal berada di ganglia dorsalis. Nah, serabut saraf memasuki korda spinalis melalui serabut dorsalis. Nah, beberapa serabut saraf membentuk sinaps dengan serabut saraf lain di kornu dorsalis. Nah, sementara yang lain melanjutkan dari ke otak. Badan sel saraf di kornu ventralis mengirim respon melalui serabut ventrikalis ke otot untuk mengontrol gerakan. Baiklah, selanjutnya yaitu tadi saya telah memaparkan beberapa tentang cerebellum dan medula spinalis. Dan sekarang waktunya untuk memaparkan klinis atau gangguan-gangguan apa saja yang terdapat pada organ-organ tersebut.
Nah, untuk yang pertama itu ada lesi vestibulocerebellum. Nah, ini akibat dari gangguan fungsional lobus flucolonodularis atau nucleus fastigialis, menyebabkan pasien kurang dapat menempatkan dirinya pada lapangan gravitasi bumi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya lesi spinocerebellum. Nah, lesi spinocerebellum ini dia itu utama lesi zona vermis cerebelli dan paravermis cerebelli adalah sebagai manifestasinya. Lalu yang ketiga itu ada lesi cerebrocerebellum. Nah, dia ini lesi pada cerebellum tidak menyebabkan paralisis, tetapi sangat mengganggu pergerakan volunteer. Nah, lalu selanjutnya itu ada gangguan cerebellum. Nah, di gangguan cerebellum ini dia itu ada iskemia dan perdarahan. Nah, untuk iskemia dan perdarahan ini dia itu terjadi di cerebellum. Darah arteri mencapai cerebellum melalui 3 arteri cerebellaris. Nah, di antaranya itu arteri cerebelli superior, arteri cerebelli inferior, dan arteri cerebelli posterior. Nah, dia ini asal dan perjalanan anatomis arteri tersebut dan manifestasi klinisnya pada okulasi setiap pembuluh darah. Nah, selanjutnya itu ada tumor cerebellum. Nah, tumornya ini ada yang jinak. Nah, tumor jinak cerebellum ini dia itu seperti atrositoma pilositik. Dapat menimbulkan masalah karena sering tumbuh hingga cukup besar sebelum menimbulkan gejala. Nah, plastisitas cerebellum papilledem suatu tidak terlihat pada jangka waktu yang lama. Nah, dia ini terlihat sekitar 75% anak yang terkena. Nah, selanjutnya itu ada medu, yaitu dia tuh seperti schwannoma vestibular, tumor yang berasal dari sel schwann pada saraf kranial ke-8. Nah, biasanya bagian vestibular. Nah, dengan demikian ditemukan di sudut cerebellopontine. Tumor ini meluas secara perlahan dan dapat mencapai ukuran yang cukup besar. Jadi, kurang lebihnya klinis pada hari ini sebenarnya masih banyak klinisnya. Cuma untuk waktunya tidak cukup. Saya akhiri, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.